apa itu sholat, keutamaannya apa, kalau meninggalkan bagaimana, kalau mengerjakan apa dapatnya, kemudian isi sholatnya ngerti atau tidak, semua itu harus dengan ilmu. Ketika kita memahaminya dengan ilmu, maka kita yakin ada kerinduan untuk melakukannya. Coba deh. Ya, mungkin ya ketika kita terlewat, ada sih nyeselnya. Kang Andi ada rasa nyesel nggak? Nyesel kan? Tapi mungkin iya baru nyesel. Tapi kalau kita mengerti betul tentang sholat, baik itu subuh atau sholat yang lain, maka ada kerinduan. Nah ini yang mahal. Bukan nyesel doang, ada kerinduan. Ketika dalam diri kita ada rasa kerinduan tentang sholat, rasanya jadi bukan hanya, aduh ya Allah, Gusti ketinggalan, udah siang jam 6, jam 5, jam 7. Bukannya nyesel, tapi kita mau tidur pun ada rasa kerinduan, ya Allah Gusti, aku mau tidur malam ini, aku mohon Engkau bangunkan aku. Karena aku pengen ketemu dengan subuh. Ada kerinduan itu. Aku kepengen hadir pada saat subuh, di saat manusia semuanya terlelap, aku bangun, apalagi kalau bisa sholat malam. Kan subuh jam 4 lebih ya, 4.40-an gitu, kita bangun jam 4, minimal ada setengah jam gitu kita bisa sholat tahajud, apalagi itu ya, apalagi kalau bisa sholat malam. Kalau kita bangun tepat sholat subuh pun, kita sholat sunnah subuh. Wah itu kan tahu pahalanya. Pahalanya seperti seluruh kita mendapatkan dunia semua. Tambah lagi sholat subuhnya. Habis sholat subuh kita zikir, kita ngaji. Gitu. Walaupun sebentar-sebentar. Dan kita merasakan ada semacam apa ya, rasa kerinduan, enak. Karena kita merasa, ya Allah enak sekali ya. Aku sholat 2 rakaat gitu. Kemudian rasanya tuh enak, walaupun cuma 5 menit 2 rakaat. Tapi rasa tenang. Apalagi kalau udah punya istri tadi kan, sholatnya berjamaah sama istri. Aduh, wudhunya bareng pahala, rukuknya bareng pahala, doanya bareng pahala. Apalagi soal sholat sunnah. Jadi bayangkan, ya Allah saya bersama istriku tercinta dan tersayang nggak? Sayang atau? Kok lama jawabnya nih, gawat ini. Mau bilang tersayang begini dulu, jangan. Oh iya dong, gitu. Sayang. Ketika itu ada rasa itu, maka ya Allah kita bilang, tolong sayang kalau AA ya panggilnya, misalnya kalau AA tidak terbangun, tolong bangunkan ya. Sampai begitu, jadi persiapan itu ada gitu. Kenapa? Karena ada kerinduan. Ketika kita rindu gimana sih, Mbak? Orang tua masih ada? Nah, ada nggak kerinduan kepengen ziarah kuburnya? Nah itu. Kenapa? Karena dialah yang melahirkan kita, ngurusin kita, ngebimbing kita, nafkahin kita. Kerinduan itu kan dalam kan? Bagaimana kerinduan itu dilakukan kepada Allah yang menciptakan kita? Ya Allah Gusti, aku rindu banget kepengen ketemu denganmu di saat semua manusia pada tidur. Nah, kerinduan itu harus ada. Namanya lazzatul ibadah. Keenakan kita di dalam beribadah. Ketika itu dapat, rugi pasti. Bukan hanya nyesel. Aduh ya Allah. Aduh, kita selalu mau tidurnya jam 1 ini ketahuan soalnya Kang Ani ini suka begadang kayaknya ya. Hah? Ya, iya. Jadi, nah itu sorry. Jadi walaupun apa ya, walaupun kita suka begadang, jujur aja lah. Kadang-kadang kita nih begadangnya kadang seringnya itu apa ya, lain-lainnya itu bukan serius. Iya kan? Kadang kita mau ngobrol sama temen nih, padahal sebenarnya cukup sejam 2 jam. Tapi kita bisa sampai jam 3. Nah saat itu ketika ada kerinduan akan mengurangi rasa waktu kita untuk tanda kutip yang kurang penting. Ini misalnya tidur jam 2, padahal ternyata dipikir, iya saya ngobrol sama Kang Pirial ini
Sebenarnya sih jam 12 sudah selesai. 2 jam lainnya itu kadang kita main game bareng. Kan penting nggak penting kan? Tapi kalau kita ada rasa kerinduan, bro, cukup ya. Kita udah diskusi nih. Gue mau pulang. Kenapa? Karena saya kepengen tidur bersama istri kan. Wah, istri. Yang kenapa kalau jam 12 sudah tidur, jam 4 kita bangun. Ada komitmen bersama yang dibangun antara kita sama istri. Jadi sama teman pun kita bilang, bro, terima kasih, thank you ya. Nanti kita lanjut lagi besok. Nah, yang kita alami hari ini, kadang-kadang jam 12 sudah selesai, tapi kita gitu, akhirnya waktu habis sampai jam 3. Mau bangun jam 4 bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kerinduan itu harus, kerinduan itu harus ada dalam diri. Baru kita itu akan terpanggil. Kita lapar. Ini sangat sederhana. Lapar kira-kira mau ngapain kalau lapar? Makan. Jadi otak kita, sel tubuh otak kita semuanya mengatakan, saya harus makan. Kenapa? Karena kita lapar. Ciptakan rasa kerinduan itu, ketika kerinduan itu ada, maka kita akan hadir setiap subuh dalam sujud kita. Ya ini bukan riak ya. Saya juga sama, pengalaman pribadi. Saya bikin komitmen sama istri. Dan dia tahu waktunya saya suka kadang-kadang jam 12, jam 1. Tapi saya bilang, mau tidur jam berapapun, tolong bangunkan AA. Iya. Tolong bangunkan Walid. Saya dipanggilnya Walid. Bukan Walid yang itu ya. Kalau itu judulnya lain lagi nanti. Saya dipanggil, tolong bangunkan Walid jam 4 paling lama. Jadi ada waktu sekitar 30 menit. Karena kita bangun kan kadang bebersih apa segala macam. Dan 30 menit itu luar biasa nikmatnya. Oh bayangin coba kita la ilaha illallah bersama istri di belakang. Kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Waduh. Kita berdendang dengan lirik-lirik, lantunan, sholawat, tahmid bersama istri tercinta. Itu sesuatu yang merindukan banget gitu loh bro. Gimana ya mau bilang nih? Iya. Dan love kita, cinta kita itu dihadirkan bersama istri tercinta kita di depan Allah. Ya Allah, aku serahkan aku dan istriku di hadapanmu. Bersimpu, bersujud di hadapanmu. Aku serahkan seluruhnya, inna sholati, wa nusuki, sholatku, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidup matiku, hanya kepadamu ya Allah. Aku serahkan dua-duanya, aku dan istriku, serahkan kepadamu. Wah, percaya nggak kalau malaikat pada turun? Pada turun semua, menyaksikan keindahan sepasang suami istri. Ini ngomong suami istri mulu, kasihan yang belum kawin nih. Ente juga bisa bro, walaupun belum menikah, ya doakan orang tua. Masih ada semua, apalagi masih ada semua. Jadi kayak gitu Kang. Jadi dalam ibadah itu menurut saya harus difahami dulu, ngerti dulu ya. Seperti contoh misalnya tadi itu yang saya sebut inna sholati. Kita ngerti nggak sih? Padahal itu disebut terus setiap waktu kita sholat kan. Inna sholati wa nusuki. Apa sih artinya? Mohon maaf kalau kita nggak ngerti, boro-boro rindu. Tapi kalau kita ngerti inna sholati, ya Allah sholatku, inna sholat wa nusuki dan ibadahku. Aku ngasih nafkah istri, aku ngasih nafkah sama anak-anak, itu kan ibadah ya. Wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya kepadamu ya Allah. Tadi orang makan pengen, orang lapar pengen, pasti dikejar. Sederhananya seperti itu. Ketika kita rindu sama Allah, maka tidak disuruh, tidak. Kadang-kadang alarm, sekarang kita pakai alarm ya. Karena sudah terbiasa badan kita juga mengikuti irama itu. Jam 4 bangun, jam 4 bangun. Mau dibangunin, tidak dibangunin, dia akan refleks bangun. Itu sudah indah sekali hidup begitu. Dengan kita. Tergantung kitanya, Kang Andi. Kitanya dekat satu langkah, maka Allah akan dekat satu depat yang lebih panjang lagi. Kalau selangkah kan cuma segini, Kang Andi dekatnya cuma sakia. Tapi kalau
kitanya segini, Allah akan dekat kepada kita 1 depak ke sana. Kita dekatnya 1 meter, maka Allah akan dekat sampai 10 meter panjang lagi. Begitu terus. Jadi tergantung kitanya. Semakin kita mendekati kepada Allah, maka Allah juga akan lebih dekat kepada kita. Jadi kerinduan itu ada. Oke? Okay?